Hai semuanya, balik lagi di channel Saf Ahmad. Buat kalian yang pecinta horor, pasti kalian udah gak asing lagi sama boneka yang satu ini. Ya, bener banget, itu adalah boneka Chucky di film Child Place yang dirilis pada tanggal 9 November tahun 1988. Film ini dibuat oleh Don Mancini dan disutradarai oleh Tom Holland. Nah, nggak banyak yang tahu asal-muasal dari boneka ini. Namun, for your information, boneka ini awalnya itu memang tidak memiliki kekuatan magis yang sangat jahat, jadi boneka hanya boneka good guy biasa. Lalu, kenapa boneka ini bisa sesadis itu menjadi boneka yang sangat sadis? Nah, sebelum kalian lanjut menonton video ini, buat kalian yang baru di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan juga kalian bisa nge-support aku untuk buat konten-konten yang lebih menarik. Enjoy this video guys! Cerita dimulai pada saat detektif Mike Norris menembak Charles Lee Ray atau bisa disebut Chucky pada tahun 9 November tahun 1988. Nah, nama Chucky ini muncul karena salah satu nama sebutan dari Charles Lee Ray tadi. Nah, sebelum Charles tadi meninggal, dia itu sempat masuk ke sebuah toko mainan dan di situ dia melihat ada satu dus yang berisi banyak banget boneka good guy, dan dia berusaha memindahkan jiwanya untuk bisa pindah ke boneka good guy tadi dengan cara ritual voodoo. Keesokan harinya ada anak berumur 6 tahun yang bernama Andi. Dia itu habis nonton iklan gitu, terus lihat boneka good guy dan dia minta ke ibunya untuk membelikannya boneka good guy. Namun sang ibu menolak permintaannya dan meminta Andi tadi untuk membeli boneka yang lain. Akan tetapi karena ditolak oleh ibunya tadi, Andi itu nangis, sedih terus karena ibunya gak tega. Jadi ibunya itu membelikan boneka good guy di pasar loak. Jadi si ibu Andi tadi itu nggak tahu kalau boneka yang udah dibelinya itu ternyata sudah dirasuki arwah jahat, yakni arwahnya si Chucky tadi atau Charles Lee Ray. Nah, pada malam harinya Andi itu bermain sama boneka ini, dan boneka Chucky tadi itu tiba-tiba bicara dan bilang bahwa namanya adalah Chucky. Lantas Andi kan ya tidak berpikir apapun karena boneka good guy itu dirasa mungkin dirancang untuk bisa berbicara. Jadi Andi tidak berpikir boneka itu ada arwah jahat atau apapun. Jadi ibu Andi ini bernama Karen. Nah, Karen ini punya teman bernama Maggie. Maggie itu tiba-tiba mengambil boneka Chucky dari Andi saat Andi itu mau membawa boneka itu tidur, dan tiba-tiba Chucky itu langsung ambil palu dan memukul Maggie hingga Maggie lompat dari jendela kamarnya sehingga tewas seketika. Nah, kemudian pembunuhnya itu masih anonim karena dirasa tidak mungkin gitu ya, Andi sama Chucky bisa membunuh Maggie. Dan setelah kematian Maggie tadi kan belum diketahui siapa pembunuhnya. Hari berikutnya Andi dan Chucky itu pergi ke rumah Eddie. Eddie ini adalah salah satu teman Charles Lee Ray semasa dia masih hidup sebelum dia pindah ke boneka Chucky. Dan for your information, jadi Charles ini bersumpah gitu bahwa akan membunuh Eddie dalam bentuk boneka. Nah, di sini Andi sama Chucky itu datang ke rumah Eddie. Dan karena Chucky tadi mengetahui bahwa Eddie itu masih hidup, jadi langsung dong dia nakut-nakutin si Eddie tadi hingga dia ketakutan. Dengan cara menakutinya itu dengan cara menjatuhkan lampu tuh dari atas terus jatuh di atas sofa, dia piar. Jadi Eddie ketakutan, akhirnya dia menembak rumahnya sendiri dan akhirnya rumah itu terbakar dan dia tewas di dalamnya terpanggang. Andi diperiksa psikiater.
Andi diperiksa oleh psikiater dan psikiater tadi tuh bilang kenapa Andi itu malah mendekati tempat kejadian, bukannya itu aneh. Akan tetapi si ibunya tadi, si Karen tadi nggak percayanya bahwa Andi itu udah dipengaruhi oleh boneka good guy miliknya itu. Nah, setelah Karen tadi menemukan boneka Chucky itu, dia kaget dong, ternyata boneka Chucky itu baterainya nggak ada dan belum terpasang. Jadi baterainya itu masih tersegel di dusbox yang dibeli tadi, itu masih tersegel utuh. Terus kenapa Chucky itu bisa bicara gitu? Jadi karena kaget, otomatis si Karen tadi langsung melempar boneka tadi, si Chucky itu ke tempat api unggun, apa sih, tungku api kayak gitu, langsung dilemparnya. Nah, di situ Chucky langsung bangkit hidup, lalu langsung menggigit tangan Karen atau ibunya Andi. Lantas karena panik, Karen tadi lari dari apartemennya dan langsung menghubungi Mike Norris yang sedang menginvestigasi kematian Maggie. Jadi awalnya Mike Norris itu nggak percaya dengan apa yang dikatakan Karen, ibu Andi tadi, tapi setelah ia mengalami kejadian sendiri, diteror oleh Chucky sendiri, dia baru percaya. Kemudian dia bisa lolos karena bisa menembak boneka Chucky itu. Nah, Chucky ini menemui John. John itu adalah guru vudunya. Dia bertanya kenapa ketika dia ditembak, tadi kan dia ditembak oleh Mike Norris. Nah, kenapa ketika dia ditembak dia masih berdarah? Nah, kemudian guru itu bilang, Pak John tadi bilang, guru vudunya nih, bilang kalau lama-kelamaan jiwanya itu menyatu seperti manusia, jadi akan utuh seperti manusia walau dia itu bentuk boneka. Ada cara supaya dia mungkin bisa, mohon maaf ada motor, jadi ada cara untuk dia lebih kuat mungkin ya, nggak ditembak, nggak berdarah atau lebih gimana ya, nggak bisa dihancurkan, itu dengan cara memindahkan jiwanya ke orang yang pertama kali ia temui. Ini orang yang pertama kali adalah Andi. Nah, di sini guru John tadi menghalangi Charles atau Chucky tadi untuk bertemu Andi. Akan tetapi Chucky tadi malah membunuh guru John tadi dan langsung kabur mencari Andi. Kemudian beberapa saat Karen dan Mike Norris datang, kemudian guru itu bilang bahwa Chucky itu adalah boneka yang bisa hidup, di dalamnya terdapat hati manusia yang jika dibiarkan hidup itu akan sangat berbahaya. Andi kabur dari psikiater, sedangkan Chucky membunuh sang dokter psikiater tadi. Kemudian Mike dan Karen tadi bergegas ke apartemen untuk menemui Andi. Nah, bener banget dong, di situ pas Karen dan Mike tadi nyampe, itu si Chucky itu mau memindahkan jiwanya ke tubuh Andi dengan cara ritual voodoo. Akan tetapi usaha Chucky tadi gagal karena bisa dicegah oleh Mike dan Karen. Kemudian di saat itu Chucky memadamkan listrik, kemudian berkata kepada Andi, "Bukankah kita teman?" Kemudian Andi menjawab, "Ini sudah berakhir," dan melemparkan kayu ke tungku api sehingga api tadi bisa menyala. Jadi setelah tungku apinya tadi nyala, si Andi tadi langsung melemparkan boneka Chucky itu ke dalam tungku api, jadi ikut kebakar. Lalu Andi dan Karen mengira bahwa boneka Chucky itu udah mati atau udah tewas. Kemudian Andi mengambil kotak P3K dan di situ tiba-tiba Chucky bangkit lagi. Kemudian Karen langsung menembak bagian kepala, lengan dan juga kakinya. Kan tetapi kan Chucky bisa dilumpuhkan, untuk sementara bisa dilumpuhkan jika ia ditembak pada bagian hati. Nah, kemudian selang beberapa saat polisi datang. Nah, Chucky berusaha membangkitkan semua boneka yang ada di tempat itu, dibangkitkan dengan ritual voodoo untuk menyerang polisi tadi. Nah, awalnya Chucky kan mengincar Mike Norris, dia lupa sama Mike Norris. Kemudian Mike Norris itu langsung bergegas berdiri dan mengambil pistol, kemudian menembakkan peluru dan tepat pada hati si Chucky. Akhirnya Chucky atau Charles Lee tadi tewas sementara.
fakta menarik tentang boneka Chucky. Yang pertama, dalam franchise film Child Play tadi, boneka Chucky ini digambarkan mempunyai kekuatan yang fantastik dan juga mengerikan. Kemudian yang kedua, Chucky adalah boneka kecil, namun ia mampu mengangkat benda-benda berat yang bahkan manusia pun itu tidak masuk akal untuk mengangkatnya sendiri. Dan fakta yang ketiga adalah Chucky itu tidak bisa mati karena mempunyai kekuatan super. Jadi meskipun dia direndam dalam air logam ataupun apa, dia tidak bisa mati dan tetap akan meneror korban-korbannya. Kemudian fakta yang lainnya adalah Chucky sudah membunuh sebanyak 45 korban dari sejak film pertamanya sampai seri ke-8. Oke, sekian dulu itu tadi cerita tentang Chucky. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan komen. Kalian mau aku bikin cerita apa atau konten apa, bisa komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Bye bye.